Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Hamdan syukuran salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah salat maghrib yang dirahmati, diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pengajian kita dalam rangka menambah ilmu bagi kami dengan membaca kitab-kitab, dan selanjutnya kepada para jamaah yang barangkali bisa diambil apa yang telah disampaikan, dan tentu saja hal-hal yang belum berkenan tentu saja kita tidak dipaksakan untuk mengambilnya, tetapi harus dipelajari, dimatangkan sehingga tidak menimbulkan keraguan di dalam mengamalkannya. Jamaah yang berbahagia, memang sengaja kami ada maksud untuk menerangkan hal-hal yang ikhtilaf yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kami sudah merincikan beberapa hal yang penting dijelaskan, yang sehingga sekurang-kurangnya jamaah masyarakat sudah memahami agama kita dalam bidang ini seperti ini, dalam bidang ini seperti ini, dalam bidang ini ada perbedaan pendapat. Dalam hal perbedaan pendapat kita mengamalkan mazhab ini atau aliran ini dengan alasan-alasan yang telah kita dengar bersama-sama. Dengan demikian tidak pernah ada masalah lagi, karena ilmu itulah ia akan menerangkan sesuatu, dan kita pun tidak boleh beramal tanpa ilmu. La taqu ma laisa laka bi ilmun. Jangan kita berpendirian, berpendapat dalam hal-hal yang tidak ada ilmu. Maka haruslah berdasarkan ilmu. Dan tentu saja ilmu yang kita pelajari ini berbeda-beda, masanya berbeda-beda, tingkatnya bahkan berbeda-beda pula masa belajarnya. Mungkin kalau sementara kita belajar dalam satu bab pada seseorang, tentu menurut bab itu dan menurut orang itu, dan kita sudah yakin seperti itu. Tapi ketika kita telah membaca kitab-kitab, mendengar dari para ulama-ulama yang mungkin sedikit berbeda, mungkin berbeda pula kesimpulan yang kita ambil. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, yang lebih penting ilmu itu adalah nur yang akan memberi penerangan kepada kita mana yang lebih tepat untuk kita amalkan. Maka karenanya belajar itu adalah sangat besar pahalanya. Man taraka tarikan ilal ilmi tarakallahu tarikan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, ia sedang menempuh jalan menuju surga. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Judul malam hari ini adalah sekitar dawabitul ilmiyati lil ikhtilaf. Ini enak mudahnya, kalau ada kitab kita baca kitab aja, tidak perlu mengurai ini itu, yang sehingga menurut apa yang disampaikan oleh ulama yang terkenal, yang kita lebih yakin, maka sudah lebih tenang. Tidak perlu pendapat-pendapat sendiri, karena kita bukanlah seorang ulama yang mampu menggali hukum. Jamaah yang berbahagia, dawabitul ilmiyatil ikhtilaf adalah dawabit, itu rumus atau sistem atau SOP, kalau istilah sekarang SOP, standar operasional prosedur. Jadi bagaimana prosedur berhubungan dengan pelaksanaan ikhtilaf dalam hal-hal yang berbeda pendapat, bagaimana cara menyelesaikannya, cara menyikapinya.
Jadi itu ada prosedur-prosedur tertentu. Ya, prosedur tertentu, maka inilah pertama-tama dengan pedoman kepada kitab, terutama yaitu Quran dan hadis, dan selanjutnya ijma, qiyas dan lain-lain. Li ikhtilafi dawabitun ilmiyatun tatamassalu fi. Jadi hubungan dengan ikhtilaf adalah ada kriteria, ada SOP-nya. Jadi kalau disebut SOP, kenapa ini bahasa dunia dalam kitab? SOP adalah sistem. Ya, sistem menyikapi masalah khilafiyah. Metode menyikapi masalah khilafiyah. Maka dalam kaitan, kalau dalam istilah ilmu usul fiqh itu bisa saja masalah ijtihad. Ijtihad itu adalah tentang cara para ulama menggali hukum. 1. Ar-raddul ikhtilafi li kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam musaddiqan li qaulihi ta'ala. Yang pertama-tama SOP-nya, rumusnya, prosedurnya adalah mengembalikan yang berbeda-beda itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu pertama. Itulah pegangan pokoknya. Pegangan pokok adalah kita kembali, karena sumber hukum Islam adalah Quran dan hadis. Taraktu fikum amraini faman tamassaktum bihima falan tadillu abada. Itu Quran dan hadis, ya. Artinya saya tinggalkan dua hal, dua pokok, dua perkara. Andai kata kita berpegang tidak pernah salah, tidak pernah sesat, yaitu Quran dan hadis. Kemudian dalam ayat secara khusus diterangkan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Dalam surah An-Nisa, bila kamu berselisih dalam sesuatu masalah, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Makna kembali di sini apa? Lihatlah Quran dan Rasul. Siapa yang melihatnya? Bukan semua orang, bukan orang awam, bukan masyarakat pada umumnya, tetapi adalah para ulama. Artinya bila ada sesuatu yang berselisih, kembalilah, lihatlah pendapat-pendapat ulama. Dan nanti akan diuraikan dalam hal yang lebih spesifik. Wa nastambituhu bituruqil lati istambata bihal ulama unasabiqun. Yaitu dengan mengembalikan, mengistimbatkan, menggali hukum melalui jalan-jalan yang pernah diistimbatkan oleh para ulama terdahulu. Jadi dengan demikian dibatasi dengan ulama terdahulu pada dasarnya. Pada dasarnya ulama terdahulu. Ulama terdahulu adalah tentu saja para sahabat, dan mungkin yang lebih luas lagi adalah para ulama-ulama terdahulu, yaitu setelah sahabat. Walaysa bil ahwa'i wal bil i'tisafi, ay ayyakunal amru mujma'an alaihi fala na'udu li mazhabin duna mazhab bal na'rudul amra ila sullatin minal ulama hatta natahaqqaqal umura jallaha. Artinya jangan kita mengikuti hawa, kehendak, keinginan, kepentingan. Jadi hukum itu kalau sudah bermasalah, artinya kita mau kejelasan, tidak boleh berbeda lagi, atau yang berbeda itu kita tahu. Yang berbeda itu bagaimana? Maka kembalilah kepada Quran dan hadis, jangan mengikuti kepentingan, ahwa,
hawa nafsu, au bil i'tisaf. I'tisaf itu ta'assub. Ta'assub artinya fanatik. Ya, lebih singkatnya fanatik. Kita tidak perlu lihat, yang penting apa yang sudah berlaku. Itu benar, karena negeri Islam apa yang berlaku. Tapi yang berlaku itu apakah sudah pasti seperti itu? Ini wajar kita pelajari. Ayyakunal amru mujma'an alaih. Bahwa yang berlaku itu mujma'an alaih, sudah sepakat. Seperti itu. Fala na'udu li mazhabin duna mazhab. Dengan hanya kita berpegang pada satu pendapat, sementara meninggalkan pendapat lain atau menganggap remeh pendapat lain, hatta natahaqqaqal umura jallaha, sehingga jelas duduk masalahnya. Ini kan simple sekali rumus agama, yaitu kalau kita ingin supaya perbedaan pendapat itu aman, maka salah satu di antaranya lihatlah Quran dan hadis. Kalau dalam Al-Quran dan hadis itu ada, kalau tidak ada bagaimana? Maka sudah dijawab seperti yang telah diterangkan kemarin. Maka inilah yang ditempuh oleh para sahabat. Para sahabat, Rasulullah bertanya, kaifa tahkumu? Bagaimana engkau mau menetapkan hukum dalam suatu yang tidak ada dalam Quran dan tidak ada dalam hadis? Makna di sini apakah Al-Quran dan hadis belum sempurna? Tidak jelas, belum konkret, masih muhkamah, masih mutasyabihat, masih samar-samar, bukan muhkamah. Yang kalau sudah pasti tidak perlu diistihadkan lagi. Tidak perlu mengikuti pendapat-pendapat orang lain kalau pendapat Quran dan hadis sudah jelas. Misalnya masalah salat 5 waktu. Itu fardunya tetap 5 waktu. Tidak ada masalah karena sudah jelas dalam nas baik Al-Quran dan hadis. Tapi ada juga yang menyatakan witir wajib, salat witir wajib, salat malam wajib. Itu wajib. Itu ditambah oleh para mujtahid karena kebiasaan dilakukan oleh Nabi. Maka timbullah seperti ini yang menjadi pertanyaan. Dan kita karena tidak membiasa membaca, salat berjamaah menurut Imam Syafi'i yang lebih kuat adalah fardu kifayah. Artinya apa? Kalau dalam kampung tidak ada orang yang mendirikan salat berjamaah, dosa seluruhnya. Itu satu. Jadi harus ada. Maka karenanya kewajiban menghidupkan salat berjamaah di kampung-kampung di mana saja adalah suatu tuntutan yang bisa meringankan dosa-dosa saudara kita lain. Maka dengan demikian kita membiarkan salat ini tidak berlaku. Itu kan salat masalah hubungan pribadi. Itu akan melahirkan dosa untuk semua masyarakat. Kenapa? Bahkan kalau mazhab lain hukumnya wajib. Hanafi wajib, Maliki wajib, Hambali wajib. Ini satu. Maka ketika kita mengambil berpendapat, bagaimana pendapat Imam Syafi'i? Walaupun ada yang menyatakan sunan muakkad, tapi dalam kitab lain kami membaca bahwa beliau cenderung menetapkan hukum adalah fardu kifayah. Satu. Yang kedua rumusnya atau dawabitnya setelah kita memahami hukum asasi Islam adalah Quran dan hadis. Bukan bermakna yang lain tidak ada. Ini juga harus dijelaskan. Kenapa juga kan kita ada ijma', ada qiyas. Kalau perlu diambil ijma', kalau qiyas dibutuhkan. Kalau tidak tetap seperti pokoknya saja. Karena hukum qiyas-qiyas itu mengqiyaskan kalau dibutuhkan. Ya, seperti masalah yang kita paham itu masalah zakat. Ya, zakatnya emas dan perak. Kalau uang bagaimana? Ya, ini dalam disertasi kami ini diuraikan tentang wajib
membayar zakat dari pendapatan uang. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa zakat dulunya adalah emas, karena di sini di Indonesia tidak ada emas, tidak wajib zakat, itu sangat keliru, karena emas itu adalah ditafsirkan dengan uang. Jadi uang pada penduduk suatu negeri adalah sama dengan emas di negeri Arab. Ini sudah kami uraikan dalam disertasi yang sudah diuji oleh guru-guru besar, baik yang dari Medan juga dari di sini, yaitu guru kita Bapak Muslim. Nah, maka yang pertama-tama setelah kita memahami hukum asas seperti itu, maka ketika kita sudah menemukan hukum azhar itu tidak perlu ditafsir-tafsirkan lagi. Apalagi ulama tidak ada berpendapat lain. Yang kedua, itba'ul manhajul wasti, yaitu hukum Islam itu, syariat Islam itu menyikapi dalam berbeda pendapat, kita harus mengikuti jalan pertengahan, jalan mudah. Ini yang barangkali kita belum memahami. Bagaimana mengikuti jalan mudah? Apakah agama Islam ikut yang mudah-mudah saja? Memang petunjuk nas seperti itu. Nas agama kita itu tidak perlu dimudah-mudahkan, bahkan disulit-sulitkan. Karena ayat begitu menghendaki, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kamu, Allah menghendaki kamu mudah, tidak menghendaki susah. Ayat lain, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah bermaksud meringankan beban kepada kamu dan diciptakan manusia dalam keadaan dhaif. Dan ayat yang lain, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Dan Allah tidak bermaksud menjadikan kamu susah, sulit, sempit di dalam menjalankan hukum. Jamaah yang berbahagia, fatashaddadu min haju yambiduhul Islam, fala budda izan min rukhsati wa taysiri 'alan nasi mura'ati dhuhufihim. Maka sesuatu yang ditekankan adalah supaya kemudahan-kemudahan yang telah diberikan oleh Islam haruslah diambil, boleh diambil. Minar rukhsah, ketika ada rukhsah, wa taysir, dan ketika ada kemudahan. Jadi ketika ada kemudahan, ada peluang yang mudah, maka ambil yang mudah. Misalnya masalah salat dalam perantauan, puasa kalau kita sakit dan sebagainya, itu ada rukhsah-rukhsah. Jadi rukhsah itu diambil saja. Jangan karena supaya saya banyak pahala, maka saya menabrak sesuatu yang susah pun dilakukan. Maka inilah yang disebut dawabitul ilmiyah, yaitu yang disebut dengan SOP, prosedur dalam menjalankan syariat Islam dalam hal-hal yang berbeda pendapat. Yang ketiga, at-tafriqu bainal qat'i wa dhanni fil adillati wa tarkizi fil muhakamatillah lil mutasyabihat. Faminal ma'lum anna an-nususa ba'duha dhanniyun subuti dhanni dilalah wal akhar dhanni subuti qat'iyun dilalah wa ba'duha qat'iyun subuti dhanni dilalah wal akharu qat'i subuti al qat'i dilalah. Artinya adalah harus memilah, tafrik memilah antara yang qat'i dan dhanni. Dalam Islam ada agama hukumnya hukum pokok yang tidak boleh ditawar-tawar lain kecuali itulah. Maka ketika sudah qat'i, maka sikap kita harus diamalkan. Wa dhanni, tapi ada pendapat yang sifatnya dhanni. Kenapa dhanni?
karena ditunjuki oleh dalil-dalilnya yang belum pasti. Karena dalam ayat Al-Quran ada alal muhkamatin, ada yang sifatnya muhkamah pasti, wa mutasyabihat, dan masih samar-samar. Jadi Allah menyediakan dua lapangan. Lapangan pasti, lapangan sama-samar. Dan lapangan sama-samar ilah merupakan lapangan mujtahid, lapangan ulama. Nah, dengan ulama lah yang menentukan arahnya. Dan inilah keistimewaan hukum Islam, tidak kaku. Dengan seprinsip ini, maka ajaran Islam dapat berlaku di mana saja tempat, dapat berlaku sepanjang zaman. Semua zaman bisa berlaku, semua tempat bisa berlaku. Karena apa? Karena yang memang khusus, misalnya untuk negeri Arab, dan ada yang memang tidak harus untuk negeri Arab. Karena agama kita adalah universal, kamaliyah, ya, universal, sempurna. Maka kalau ada orang yang menyatakan Islam tidak sempurna, tidak benar. Tapi kalau tidak sempurna, untuk apa ada ijtihad lagi? Sengaja diberi peluang. Nah, inilah keindahannya. Mahasin hukumi. Jadi keindahan hukum diantaranya adalah ada peluang memberi pendapat-pendapat. Nah, dan di sini misalnya sekarang, ini contoh saja. Ya, contoh saja. Ini mengenai mengenai puasa. Orang mau puasa Arafah. Puasa Arafah kapan? Maka timbullah kalau Arafah di Arab hari Jumat, maka salatlah puasalah hari Jumat. Itu satu. Ada yang kedua, Arafahnya adalah menurut ru'yah. Ru'yah di Indonesia matlaknya itu adalah mungkin pada hari Sabtu, maka tetaplah hari Sabtu. Maka kenapa kita melawan? Kenapa yang sudah pasti di Arab itu kan sudah pasti? Karena peredaran matahari adalah berbeda. Kalau begitu tidak perlu ada hukum lain. Hukum Arab lah semua diambil. Tidak boleh. Jadi dengan demikian bagaimana sikap? Dalam hal ini dua, karena saya juga mantan pejabat Mahkamah Syariah, tentu sudah paham prosedur-prosedur dalam menjalankan hal-hal yang berbeda. Maka kalau dalam istilah agama itu disebut, istilah agama itu ada yang sifatnya sudah pasti, tetapi ada juga yang masih berbeda pendapat tentang berapa derajat matahari. Ketika matahari itu masih belum nampak, maka tidak diwajibkan melakukan kewajiban. Jadi yang menampak itu khilaf juga. Ada yang 2 derajat, ada yang menyatakan secara